Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heria Buamona dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konten analisis atau analisis isi. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell yang mempelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis konten atau isi ini biasanya tersedia dalam analisis kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian. Holstein menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis isi yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis 27,7%, kemudian umum 25,9%, dan ilmu politik 21,5%. Analisis isi banyak dipakai untuk menggunakan gambar karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi dipakai untuk meneliti pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambar suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi, yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Ada beberapa syarat dalam menggunakan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagai terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi atau buku surat kabar, pita rekaman, naskah atau manuskrip. Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori yang menerangkan tentang sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengelola bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Analisis konten atau analisis isi menawarkan berbagai manfaat bagi peneliti dan praktisi di berbagai bidang. Berikut beberapa manfaat utama. Yang pertama, memahami makna dan pesan tersembunyi, yaitu analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna tersembunyi dalam teks, gambar, video, dan media komunikasi lainnya. Hal ini membantu memahami ideologi, nilai-nilai, dan kepentingan yang mendasari pesan tersebut. Manfaat ini sangat penting dalam bidang komunikasi, ilmu sosial, dan psikologi. Yang kedua, melacak tren dan pola, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk melacak tren dan pola dalam komunikasi media. Hal ini membantu memahami bagaimana ide,
topik dan isu tertentu berkembang dari waktu ke waktu. Manfaat ini berguna untuk penelitian media, sosiologi, dan pemasaran. Yang ketiga, membandingkan pesan, yaitu analisis konten memungkinkan peneliti untuk membandingkan isi pesan dari berbagai sumber. Hal ini membantu mengidentifikasi kemasan dan perbedaan dalam cara pesan disampaikan. Manfaat ini berguna untuk penelitian media, komunikasi antar budaya, dan politik. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas komunikasi, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh audiens. Manfaat ini berguna untuk penelitian komunikasi, pemasaran, dan pendidikan. Analisis konten atau analisis isi menawarkan berbagai manfaat bagi peneliti dan praktisi di berbagai bidang. Berikut beberapa manfaat utama. Yang pertama, memahami makna dan pesan tersembunyi, yaitu analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna tersembunyi dalam teks, gambar, video, dan media komunikasi lainnya. Hal ini membantu memahami ideologi, nilai-nilai, dan kepentingan yang mendasari pesan tersebut. Manfaat ini sangat penting dalam bidang seperti komunikasi, ilmu sosiologi, dan psikologi. Yang kedua, melacak tren dan pola, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk melacak tren dan pola dalam komunikasi dan media. Hal ini membantu memahami bagaimana ide, topik, dan isu tertentu berkembang dari waktu ke waktu. Manfaat ini berguna untuk peneliti media, sosiologi, dan pemasaran. Yang ketiga, membandingkan pesan, yaitu analisis konten memungkinkan peneliti untuk membandingkan isi pesan dari berbagai sumber. Hal ini membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam cara pesan disampaikan. Manfaat ini berguna untuk penelitian media, komunikasi antar budaya, dan politik. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas komunikasi, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh audiens. Manfaat ini berguna untuk penelitian, komunikasi, pemasaran, dan pendidikan. Berikut adalah contoh bagaimana analisis konten bisa digunakan. Yang pertama, analisis media, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk memahami sentimen publik tentang suatu topik atau merek. Misalnya, mencari kata kunci tertentu dalam postingan Twitter dan mengkategorikan apakah sentimen tersebut positif, negatif, atau netral. Yang kedua, analisis berita, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu isi diberitakan dan media, misalnya menganalisis berita tentang perubahan iklim untuk melihat sejauh mana isu tersebut diberikan perhatikan. Yang ketiga, analisis film atau musik, yaitu analisis konten dapat digunakan untuk memahami tema dan motif dalam karya seni, misalnya menganalisis lirik lagu atau naskah film untuk menemukan pola atau tema yang berulang. Dan yang terakhir, analisis wawancara atau transkripsi, yaitu analisis konten sering digunakan
untuk penelitian kualitatif untuk memahami tema utama yang muncul dari wawancara atau diskusi kelompok fokus. Kesimpulan dari analisis konten atau analisis isi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pola, tren, sentimen, dan makna yang terkandung dalam berbagai jenis konten. Dengan melakukan analisis konten, kita dapat memahami lebih baik audiens, konteks, dan pesan yang ingin disampaikan. Analisis konten atau analisis isi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami dan menginterpretasi konten dalam berbagai konteks. Ini dapat digunakan untuk menginformasikan strategi, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, penelitian, dan komunikasi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis konten atau analisis isi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.